Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Lagi seorang gadis kabur dari lab rahasia Dr. Beck. Setelah dia dirawat dua kakak beradik, mereka malah menjadi target para manusia eksperimen karena menolong gadis itu. Bagaimana nasib mereka, dan bagaimana pula keseruan ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita The Witch Part 2 The Other One. Seorang bocah perempuan kabur dari lab penelitian yang belum bisa mengendalikan dirinya. Dia terlihat berlumuran darah karena baru saja membantai hewan di sebuah peternakan. Saat itu, dia mendengar bisikan wanita yang memanggilnya dengan sebutan, "Anakku, kemarilah." Ternyata, gadis kecil tadi berada di mimpi gadis yang bernama Myung ini. Kita tidak tahu apakah gadis kecil tadi adalah masa lalunya, atau itu Jayun kecil yang kita kenal di film sebelumnya. Dari Walkman yang dia pakai, kita bisa asumsikan kalau ini era 90-an. Temannya ini juga tahu kalau Myung tidur dengan pacarnya beberapa hari yang lalu. Dia bahkan yakin kalau pasti Myung sudah tidak perawan lagi. Myung tentu tidak mau mengakui hal tersebut. Oh ya, bis ini sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk liburan. Sementara Myung terlihat mengelus perutnya. Saat semua sedang tidur, tiba-tiba bus berbelok ke arah jalan lain. Supir tadi membawa mereka ke sebuah lahan yang tidak diketahui oleh rombongan ini. Terlihat beberapa pria di dalam memberikan kode. Bus berhenti tepat di tengah lahan tertutup itu, dan para pria tadi beraksi anarkis. Mereka ternyata bermaksud untuk menculik Myung dengan menyuntikkannya sesuatu. Myung tiba-tiba tersadar di sebuah ruangan yang sepertinya ruang perawatan. Di sampingnya, seorang wanita duduk sambil melihat berita tentang bus pariwisata yang dikabarkan jatuh dari jembatan dan semua penumpangnya tewas. Dan wanita itu adalah Dr. Soju, kembaran Dr. Beck yang kita lihat di The Witch Part 1, guys. Dia mengetahui kalau Myung ternyata sedang hamil. Bahkan dia tahu kalau janin di dalam kandungannya akan menjadi anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dr. Soju bilang kalau dia akan membuat anak-anaknya menjadi kuat. Di saat bersamaan, Dr. Beck hadir dan mengira kalau Myung hanya pura-pura lupa siapa dirinya. Dr. Beck lalu bilang kalau mereka ada di pihak Myung. Kita kembali ke era sekarang. Sekelompok orang tampak telah melakukan pembantaian di markas laboratorium penelitian. Terlihat seorang gadis tanpa nama yang kita sebut saja sebagai The Girl, terlihat baru sadar dengan kondisi berlumuran darah. Tampak dari kondisi sekitar, telah terjadi pembantaian besar-besaran terhadap para anak yang menjadi subjek penelitian di markas tersebut. Dari pembantaian yang terjadi, hanya Girl yang berhasil selamat. Dia keluar dari markas itu dan seketika mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Di sisi lain, seorang pria bernama Jang datang ke rumah Dr. Soju untuk memenuhi panggilannya. Jang dulunya juga berasal dari markas lab yang dikelola Dr. Soju dan Dr. Beck. Dr. Soju ternyata mengetahui kalau ada masalah di markas lab. Jang lalu cerita kalau markas lab mereka habis dibobol. Menurut Jang, pelaku pembobolan ini hanya mungkin dilakukan dari dua pihak yang mengetahui tentang penelitian di markas lab tersebut. Yang pertama, organisasi transhumanis dari pihak Jang. Dan yang kedua, organisasi aliansi dari pihak Dr. Soju. Dan di sini, Jang sudah jelas mencurigai pihak Dr. Soju. Jang juga cerita kalau pembobolan tampaknya bukan dilakukan oleh orang dari luar, melainkan dari dalam. Dan objek mereka, yaitu Girl, menghilang. Girl keluar sendiri dari markas tersebut tanpa hambatan. Mendengar ini, Dr. Soju jadi cemas. Sementara itu, Girl yang berhasil keluar dari markas kelihatan bingung di jalan itu sendirian. Sebuah mobil terlihat melaju ke arah Girl. Mobil itu kembali menghampiri Girl. Mereka langsung memasukkan Girl ke dalam mobil itu. Di dalam mobil, seorang wanita bernama Kyung-hee sudah disekap gerombolan pria ini. Mereka menculik Kyung-hee atas perintah bos mereka yang masih bersangkut paut urusan kepemilikan tanah dari rumah ayah Kyung-hee. Kyung-hee meminta mereka untuk melepaskan Girl karena tidak ada sangkut pautnya dengan masalah mereka. Tapi kepala gerombolan itu tidak ingin meninggalkan saksi jika mereka nantinya harus membunuh Kyung-hee. Mereka heran, apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis ini sampai berlumuran darah seperti itu. Mereka memaksa Girl untuk menjawab pertanyaan mereka. Kyung-hee berusaha membela Girl, tapi malah dihajar oleh dua orang yang memegangnya. Salah satu dari mereka menjambak rambut Girl, dan Girl pun beraksi.
Kyung-hee yang sadar dari pingsannya meraih ponsel yang tergeletak di lantai mobil. Dia melihat Girl yang siap-siap untuk membunuh satu orang lagi. Kyung-hee menghentikan aksi itu. Dia mengambil ponsel pria itu dan menelpon 119. Dia mengajak Girl untuk bergegas kabur dari lokasi tersebut. Kyung-hee menelpon pamannya untuk menjemput mereka. Di saat itu, Girl mengalami mimisan parah dan jatuh pingsan. Mereka menolong Girl dan membawanya masuk ke dalam mobil. Paman Kyung-hee ini bernama Park Byun, seorang dokter bedah yang sekarang pensiun dan punya klinik kecil di kota itu. Saat dia merawat Girl, dia terkejut karena melihat luka-luka Girl yang terlihat sembuh dengan sendirinya. Usai melakukan perawatan pada Girl, dia menemui Kyung-hee yang sedang menunggu. Byun bilang kalau penculikan terhadap Kyung-hee pasti dilakukan oleh Yodo yang mengincar lahan rumah mendiang ayah Kyung-hee. Saat itu, Byun juga menyuruh Kyung-hee untuk melapor ke polisi tentang Girl. Byun merasa kalau Girl pasti mengalami trauma berat dan banyak cerita tersembunyi mengenai dirinya. Kyung-hee bilang dia tidak ingin berurusan dengan polisi. Dia memilih untuk merawat Girl sampai sembuh. Di sisi lain, seorang wanita terlihat menembak seorang bocah tepat di kepalanya bertubi-tubi. Dan ruangan ini terlihat seperti aula gereja. Selesai melakukan tugasnya, wanita ini keluar dari tempat itu. Dan banyak tim medis datang untuk mengevakuasi jasad-jasad di aula tersebut. Wanita ini bernama Jo Hyun. Dan ini rekannya Tom, seorang bule yang tidak mengerti bahasa Korea. Jo Hyun ternyata bertugas sebagai kapten yang memburu para bocah transhumanis. Ini terlihat dari buku catatan yang dia coret ketika berhasil membunuh targetnya. Dan fakta mengejutkannya adalah, Jo Hyun pun ternyata seorang transhumanis. Luka dari tubuhnya bisa sembuh sendiri seperti para transhumanis lainnya. Usai dengan pekerjaannya, Jo Hyun mendapat SMS yang sepertinya sebuah tugas untuknya. Kyung-hee membawa Girl menggunakan mobilnya. Girl tampak menyukai udara dari alam bebas di luar. Di sini kita tahu kalau Girl tidak pernah keluar dari lab dalam waktu yang cukup lama. Kyung-hee ternyata membawa Girl pulang ke rumahnya. Di dalam rumah, ada anak laki-laki bernama Dae-gil. Dae-gil adalah adik Kyung-hee. Dae-gil bertanya siapa gadis yang dibawa Kyung-hee. Kyung-hee bilang Girl adalah temannya dan akan tinggal bersama di sini untuk beberapa waktu. Kyung-hee juga mengucapkan terima kasih pada Girl karena berkat Girl, dia selamat dari geng Yongdo. Dr. Soju memperlihatkan data Girl yang memiliki nama subjek R1 datum point. Girl ternyata objek transhumanis versi sempurna yang sangat dinantikan oleh Dr. Soju dan Dr. Baik. Girl diambil dari sistem pemisahan tubuh kristal dari janin gadis yang pernah diculik dulu. Para ahli genetik mencoba meniru dan membuat sosok Girl dalam versi sempurna. Jo Hyun lalu bertanya tentang keberadaan Jaehyun. Dr. Soju bilang, Jaehyun sebelumnya pernah datang ke sini, tapi itu sekitar sebulan yang lalu. Jo Hyun heran kenapa Dr. Soju melepas Jaehyun begitu saja. Dr. Soju menjelaskan kalau Jaehyun terlihat lebih baik daripada perkiraannya. Lagian, Jaehyun tergantung dengan obat untuk radang otak yang dideritanya, sehingga Jaehyun tidak bisa berbuat banyak untuk saat ini. Dr. Soju meminta Jo Hyun untuk menghabisi nyawa Girl karena jenis seperti Girl tidak mungkin bisa dikendalikan lagi. Jaehyun pun setuju. Sebelum pergi, Dr. Soju memberikan kompas elektrik yang akan membantu Jaehyun untuk menemukan Girl dengan chip yang tertanam di tubuh Girl. Jaehyun dan Tom pun melakukan perjalanan untuk misi pemburuan Girl. Di saat bersamaan, mereka menyadari kalau sedang diikuti. Tom pun tancap gas dan berusaha mengecoh mobil yang mengikuti mereka. Tom pun turun untuk berbicara dengan dua orang tadi yang ternyata transhumanis juga. Mereka tanpa basa-basi menyerang Tom. Tangkapan Tom ini membuat kita tahu kalau dia juga seorang transhumanis. Tom berhasil melumpuhkan kedua orang ini dengan mudah. Jo Hyun yang bersantai menyuruh dua orang tadi untuk meminta bos mereka menemuinya. Mereka pun pergi dari situ. Dalam perjalanan, Tom bertanya apakah Jaehyun kenal dengan bos mereka. Jaehyun bilang kalau dia sangat mengenali bos dua orang tadi. Semuanya itu adalah kejadian 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba kompas elektrik pemberian Dr. Soju menunjukkan sinyal. Di rumah Kyung-hee, Girl kembali mengalami mimisan. Dia mengalami sakit kepala hebat lagi. Dan mendengar suara wanita yang terus memanggilnya dengan sendu, "Nak, kemarilah." Setelah berhasil menahan sakit kepalanya, Girl membuka jendela kamar dan melihat rombongan mobil datang ke arah rumah Kyung-hee. Pria yang turun ini adalah Yongdu, yang memerintahkan penculikan terhadap Kyung-hee waktu itu.
Ternyata, Yongdu adalah paman Kyung-hee. Kyung-hee sendiri sudah bersiaga memegang senapan milik ayahnya. Yongdu menginginkan tanah dan rumah mendiang ayah Kyung-hee. Kyung-hee ditahan oleh anggota Yongdu. Di saat bersamaan, Daegil datang untuk membela kakaknya, namun aksinya sia-sia saja. Sementara senjata Kyung-hee sudah disita oleh Yongdu. Yongdu memaksa Kyung-hee untuk memberi cap jempol di surat akta penjualan tanah. Tapi Kyung-hee menolak untuk menjual tanah ayahnya ini pada Yongdu. Kyung-hee yakin kalau ayahnya meninggal karena Yongdu telah membunuhnya. Kyung-hee tiba-tiba melihat ke arah atas. Semua orang di situ juga melihat ke arah atap, di mana Gal berdiri di situ. Semua orang kaget termasuk Yongdu, bahkan dia meminta Gal untuk turun dari sana karena di atas itu berbahaya. Gal pun maju untuk menyelamatkan Kyung-hee dari anak buah Yongdu. Semua heran melihat kekuatan Gal. Yongdu memerintahkan semuanya untuk maju melawan Gal. Gal dengan mudah mengalahkan mereka, sampai Yongdu pun ketakutan melihat gadis ini. Kyung-hee menampar Yongdu dan mengusirnya dari sana. Semua pun lari terbirit-birit. Saat Kyung-hee mengobati luka Daegil, Daegil bertanya siapa sebenarnya Gal. Bahkan dia mengira kalau Gal adalah alien. Di sisi lain, Jo-hyun menunggu sinyal dari kompas tadi sambil menatap sebuah LED billboard. Keesokan harinya, Jang datang dan menemui Tom serta Jo-hyun. Ternyata dua orang yang menyerang Jo-hyun tadi adalah orang suruhan Jang. Jo-hyun dan Jang dulu berasal dari satu markas lab di mana mereka dulu dirawat. Kuburan ini menjadi tempat terakhir perpisahan mereka. Itu sebabnya Jang langsung tahu tempat Jo-hyun maksud untuk bertemu. Jang sudah menduga kalau Dr. Soju meminta Jo-hyun untuk menangani hilangnya Gal dari markas lab. Dia merasa kalau Dr. Soju dan Jo-hyun telah mencurigainya dalam kasus pembobolan markas lab. Dia kemudian cerita tentang Jae-yun yang telah menghabisi dokter baik. Jang merasa kalau ini semua ada kaitannya dengan Jae-yun. Dia meminta Jo-hyun untuk tidak ikut campur dalam urusan menemukan Gal. Tapi Jo-hyun malah menyuruh Jang agar tidak mengikuti dan menghalangi misinya. Sementara itu, satu grup transhumanis yang berasal dari Shanghai sedang melakukan perjalanan ke Seoul. Mereka dipimpin oleh seorang wanita berkacamata hitam ini yang bernama Soo-yeon. Dari gelagatnya, dia cukup ditakuti oleh teman-teman satu timnya ini. Ternyata mereka adalah pelaku pembantaian di markas lab tempat Gal berada. Dan sekarang, mereka sedang mencari Gal untuk membunuhnya. Di sisi lain, Yongdu mendatangi Park Byun. Yongdu ternyata ingin mencari tahu tentang gadis yang bersama Kyung-hee. Dia mengancam Byun akan memotong tangannya jika tidak memberi informasi ini. Terdengar suara teriakan Dr. Byun di dalam kliniknya, yang disusul keluarnya Yongdu dari sana. Dia tampaknya sudah mendapatkan informasi tentang Gal. Mereka sampai di sebuah swalayan untuk membeli kebutuhan pokok. Di saat bersamaan, Kyung-hee mendapat telepon dari Park Byun. Daegil sendiri sampai kewalahan mengurus Gal yang rakus makan. Daegil baru menyadari kalau Kyung-hee tidak berada di sana. Ternyata, Kyung-hee membawa pulang Byun dari rumah sakit setelah mengobati tangan Byun. Byun memperingatkan Kyung-hee untuk segera lapor polisi mengenai Gal. Selain itu, dia meminta Kyung-hee untuk setuju menjual tanah ayahnya agar Yongdu tidak mencelakai Kyung-hee dan adiknya. Saat Kyung-hee keluar dari klinik pamannya, dia dihentikan oleh Tom dan Jo-hyun. Di kediaman Yongdu, dia terlihat sibuk menelpon seseorang dan menceritakan tentang Gal, si gadis super kuat yang dia lihat. Yongdu melihat anak buahnya, semua sudah tewas di ruangan itu. Ternyata orang yang ditelepon Yongdu tadi adalah Soo-yeon. Yongdu yang mendapatkan informasi dari Park Byun lalu mencari tahunya dan menemukan nomor telepon orang yang mencari Gal. Dan itu adalah Soo-yeon. Yongdu mengira bisa memanfaatkan informasi keberadaan Gal untuk mendapatkan uang. Tapi sayangnya, Soo-yeon tidak sebodoh itu. Soo-yeon menawarkan Yongdu satu serum formula sebagai hadiah untuk informasi. Formula ini belum kita ketahui apa fungsinya. Kyung-hee sampai di rumah. Ternyata dia telah melihat rekaman CCTV lab yang menunjukkan Gal di situ. Jo-hyun lah yang memberitahunya. Dia meminta Kyung-hee untuk bekerja sama dengannya. Demi keselamatan Daegil, Kyung-hee pun tidak ada pilihan. Jo-hyun bersama timnya sedang bersiap untuk membekuk Gal. Di saat yang bersamaan, Soo-yeon juga sedang menuju ke rumah Kyung-hee. Daegil mengajak Gal untuk melihat festival kembang api yang sebentar lagi akan dimulai. Kyung-hee tiba-tiba bangkit dan menyuruh Daegil untuk melepaskan tangan Gal. Dia menyuruh Gal untuk lari. Seketika, Gal menyadari sesuatu.
Di saat bersamaan, Jaehyun menyadari banyak mobil menuju ke rumah Kyung-hee. Tom sadar kalau mereka adalah tim dari markas lab Shanghai. Daegil membawa Geul ke atap untuk menyuruhnya kabur dari sana. Dia lekas turun untuk membantu Kyung-hee yang menghadang Yongdu di bawah. 그 기집애 어딨어? 누구? 뒤져 그냥. Jo-hyun tidak menemukan Geul di lokasi itu. Ternyata sniper Jo-hyun sedang diserang oleh anggota Soo-yeon. Daegil tidak bisa berbuat banyak melihat kakaknya tidak berdaya. Yongdu pun tanpa basa-basi ingin membunuh Daegil juga. 네 누나 따라가 그냥. 헤이, 뭐야? Pertarungan antara Jo-hyun dan Tom melawan Soo-yeon dan timnya tidak terelakkan lagi. Jo-hyun menyuruh Daegil untuk pergi, tapi Yongdu melepaskan tembakannya. 뒤져 제발. Ternyata Geul terpental akibat Mariam yang ditembakkan oleh sniper Jo-hyun. Geul selamat. Dia teringat dengan Kyung-hee, juga Daegil di saat itu. Daegil dalam kondisi yang sekarat. Saat Geul menatap kembang api, anak buah Soo-yeon menemukan Geul. Dia pun langsung menyerangnya. Sementara itu, aksi serang menyerang masih berlangsung antara Jo-hyun dengan tim Dr. Soo-yeon. Melihat Jo-hyun hampir ditembak, Tom melesat menolong kaptennya itu. Dia berhasil menggagalkan niat anggota Dr. Soo-yeon ini. Walau pria ini terlihat baik-baik saja, Soo-yeon terkejut melihat salah satu anggota terbaiknya sedang digeret oleh Geul. Geul mendapati Kyung-hee dan Daegil sudah tewas. Geul menginjak kaki Yongdu di depan Soo-yeon dan rekannya. Dan saatnya Geul yang beraksi. Geul kembali menyiksa Yongdu dan melihat urat Yongdu bereaksi. Geul justru bisa mengendalikan Soo-yeon sehingga membuatnya menikam dirinya sendiri. Dengan mudah, dia melumpuhkan Soo-yeon. Sementara itu, pria ini belum puas dihajar oleh Geul, dan dia mencoba untuk menyerang Geul kembali. 이쪽 과요. Soo-yeon ketakutan melihat Geul yang sedang menatapnya. Tiba-tiba dari mobil, turun sesosok wanita lain. Soo-yeon terlihat senang, karena wanita itu ternyata adalah Jaehyun. Soo-yeon bertanya bagaimana Jaehyun bisa mengenal Geul. Jaehyun bilang kalau Geul adalah adiknya. Dia pun lalu membunuh Soo-yeon. Ternyata Soo-yeon dan timnya adalah orang suruhan Jaehyun untuk menemukan dan membebaskan Geul dari markas tersebut. Tapi sayangnya, mereka tidak tahu kalau Geul adalah saudari Jaehyun. Jaehyun saat itu sengaja membiarkan Geul untuk pergi dari markas yang menyekapnya. Ternyata Jaehyun tahu kalau Geul terhubung dengan ibu mereka yang terus memanggil Geul untuk datang ke ibu mereka. Anehnya, Jaehyun tidak pernah merasakan hal yang sama seperti dirasakan Geul. Dia mengajak Geul untuk ikut bersamanya untuk mencari ibu mereka. Saat itu Geul bilang kalau dia ingin menyelamatkan Kyung-hee dan Daegil. Jaehyun memberikan satu formula yang bisa menyelamatkan nyawa salah satu dari mereka. Hanya saja mereka akan menjadi transhumanis. Dari sini kita tahu kalau Yongdu mati kesakitan karena formula transhumanis yang diberikan oleh Soo-yeon tadi, guys. Jaehyun lalu menyuntikkan sesuatu untuk Geul dan membawanya pergi. Di rumah, Dr. Soju telah mengetahui kalau Jaehyun dan Geul telah bertemu dan akan segera mencari ibu mereka. Dr. Soju bilang kalau mereka harus bersiap-siap sambil menatap lukisan Myung yang pernah diculik dari bus waktu itu. Dan Myung tampaknya masih di dalam penelitian Dr. Soju. Cerita belum berakhir, guys. Di post kredit, kita diperlihatkan kalau Jo-hyun dan Tom masih hidup. Mereka ternyata hanya berpura-pura mati saat Geul menghajar Soo-yeon dan rekannya. Jasad Daegil dan Kyung-hee juga tidak mereka temukan di sana. Jo-hyun mengambil ponselnya dan menelpon nomor Jang.
ternyata Jang sudah berada di sana tanpa disadari oleh Joyun. Joyun meminta Jang untuk membantunya menangkap Jaehyun dan Girl. Jang bilang tidak perlu khawatir, karena dia tahu kemana mereka berdua akan pergi. Cerita berakhir di sini, guys. Nah, meski kita tahu kalau Jaehyun dan Girl adalah kakak beradik, namun di sini masih ada misteri yang belum terjawab, guys. Kalau kalian ingat di awal cerita, Myung yang diculik dari bus itu dikabarkan akan memiliki anak kembar seorang laki-laki dan seorang anak perempuan. Namun di sini belum ada kabar dari anak laki-laki tersebut. Rahasia apa yang masih tersimpan dari kisah The Witch ini masih belum terbongkar seutuhnya. Kita nantikan saja The Witch Part 3 yang masih belum tahu kapan akan dirilis. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Very. Frodo's been cut. Do you think it's still happening?